Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ruki Zepa Duhalim dengan NIM 06420041 akan menjelaskan strategi sistem informasi dari PT Kereta Api Indonesia atau KAI. PT Kereta Api Indonesia merupakan badan usaha milik negara atau BUMN di Indonesia yang bergerak dalam bidang transportasi dan penunjang lainnya, sekaligus menjadi penggerak perekonomian Indonesia serta telah berpengalaman lebih dari 75 tahun di bidang transportasi. Untuk visi misinya sendiri yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Untuk misinya, menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Dan yang terakhir, untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur-infrastruktur penting terkait transportasi. Di sini ada struktur organisasinya, ada President Direction, ada Managing Direction of Commerce, ada Managing Director of Operation, ada Managing Director of Infrastructure, ada Managing Director of Rolling Stock, ada Managing Director of Safety and Security, ada Managing Director of Human Capital and General Affairs, ada Managing Director of Strategic Planning and Business Development, dan ada Managing Director of Finance and Risk Management. Dan di bawahnya ada lain-lainnya. Di sini ada job desk-nya untuk Executive Vice President, yaitu mengkoordinasi seluruh aktivitas operasi bisnis perkereta apian yang diselenggarakan di wilayah geografisnya, baik aktivitas unit-unit organisasinya. Selanjutnya ada Junior Manajemen Sistem Informasi, Manajer Sistem Informasi. Di sini job desk-nya yaitu mengelola infrastruktur teknologi informasi, yaitu perangkat keras maupun perangkat lunak pendukung dan perangkat jaringan untuk mengelola aplikasi di sisi pengguna. Yang terakhir, melakukan penanganan jika terjadi gangguan pada sistem informasi serta memastikan kualitas layanan sistem informasi terjaga dengan baik. Dan selanjutnya ada asisten manajer hukum. Di sini untuk merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengelola informasi dan komunikasi di dalam perusahaan dan menjalin hubungan dengan media massa di luar perusahaan, yaitu eksternal. Dan yang terakhir, merencanakan dan melaksanakan program kegiatan kehumasan meliputi hubungan kemasyarakatan, penyuluhan, dan pembentukan citra perusahaan internal dan eksternal di wilayah divisi. Dan yang terakhir dan yang selanjutnya ada manajer keuangan dan SDM, sumber daya manusia. Di sini untuk melaksanakan penyusunan program sarana siap tiap operasi, melaksanakan pemeliharaan rutin dan pengendalian evaluasi kinerja sarana, serta juga menampung dan menganalisis keluhan pengguna jasa. Dan yang terakhir, melaksanakan pembina teknis terhadap unit pelaksana teknis atau UPT, dipo lokomotif dan dipo kereta, serta pengelolaan persediaan suku cabang, sarana lokomotif, kereta, gerbong, dan fasilitas pendukung di gudang persediaan. Selanjutnya ada manajer prasarana. Di sini untuk melaksanakan pemantauan, pengawasan, serta pemeriksaan dan pembinaan mutu teknis pemeliharaan jalan rel, sepur simpang dan jembatan, mutu pekerjaan teknis pemeliharaan sinyal, telekomunikasi dan listrik, untuk fasilitas operasi kereta api serta administrasi operasional dan keuangan unit pelaksana teknis resol jalan rel dan jembatan, serta juga unit pelaksana teknis redor sintelis. Dan yang selanjutnya ada menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran kegiatan operasi angkutan kereta api. Selanjutnya ada manajer operasi dan pemasaran untuk merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan kantor pusat dalam pengelolaan pelaksanaan operasi angkutan kereta api, pemasaran angkutan, hospitality pada frontliner,
pelayanan kebersihan stasiun dan fasilitas umum, kebersihan kereta api, dan fasilitas pelayanan di atas kereta api, customer care, serta pengelolaan listrik umum non-fasilitas operasi kereta api di stasiun. Di sini juga ada manajer aset dan pengusahaan aset untuk merumuskan, menyusun, dan melaksanakan program dan evaluasi penjagaan, penertiban, pensertifikatan aset non-railway berupa aset tanah dan bangunan, termasuk aset prasarana di lintas non-operasi. Dan yang terakhir di sini ada manajer keamanan untuk memastikan terselenggaranya proses peningkatan kualitas yaitu atau quality improvement, keamanan dan ketertiban secara berkualitas serta terjaminnya keselamatan atau keamanan operasi kereta api baik di atas kereta api, lingkungan stasiun maupun di right of way atau ROW. Ini untuk bisnis model kanvas dari PT KAI Indonesia, yaitu di sini ada key partner, ada pemerintah, ada bank, ada supplier mesin dan gerbong kereta, dan juga jasa catering. Di sini ada key activitiesnya, yaitu operasional kereta 24 jam, adanya kereta barang dan maintenance dan servis kereta juga stasiun. Di sini juga ada key resource yaitu infrastruktur rel dan stasiun. Selanjutnya ada kereta kelas bervariasi jadi bisa dipilih dan juga dana subsidi dari pemerintah serta karyawan. Untuk value propositionnya ada KAI sebagai alat transportasi yang murah dan juga bebas dari macet. Untuk customer relationship-nya ada harga dan juga customer care dan juga service. Customer care and service. Untuk channel sendiri ada website, media sosial, loket tiket, Indomaret dan juga Alfamart. Untuk customer segments di sini ada masyarakat, travelers dan juga pedagang. Untuk strukturnya biaya investasi infrastruktur dan kereta biaya operasional kereta dan juga stasiun. Untuk revenue streamsnya ada penjualan tiket kereta, ada iklan, ada penyewaan tempat usaha di stasiunnya sendiri dan juga penjualan makanan di kereta. Baik, kita lanjut ke SWOT. SWOT di sini ada strength yaitu menyediakan beberapa pengkelasan seperti eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Jadi bisa dipilih untuk pengkelasannya. Ada juga biaya terjangkau dan banyak digunakan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya ada stasiun kereta yang ada di mana-mana tersebar di sepanjang Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Dan juga terakhir adanya cetak tiket secara mandiri di stasiun. Di sini ada weakness-nya, kualitas tempat duduk ekonomi yang masih kurang, pilihan makanan yang masih kurang, serta masyarakat masih membuang sampah di sepanjang rel, dan juga pelayanan kurang maksimal di stasiun maupun di gerbong. Untuk opportunities-nya di sini adanya kereta barang dan juga kemacetan yang membuat masyarakat memilih menggunakan kereta. Dan terakhir ada traits yaitu banyaknya moda transportasi berbagai pilihan seperti bus, pesawat ataupun kendaraan pribadi, adanya juga jalan tol dan kurangnya rasa aman dan nyaman. Di sini ada TOWS matrix. Untuk strength opportunities-nya ada memperhatikan fasilitas kereta dan juga memberikan petunjuk yang jelas bagaimana cara untuk mencetak tiket secara mandiri di stasiun. Untuk strength traits-nya menambahkan promo-promo menarik dan juga memperketat penjagaan dalam gerbong maupun di stasiun itu sendiri. Untuk weakness opportunities-nya yaitu memperbaiki kualitas tempat duduk kelas ekonomi, menambah menu makanan dalam kereta, memperbaiki pelayanan dalam gerbong maupun di stasiun, dan juga memberikan edukasi atau larangan mengenai buang sampah sembarangan di rel. Dan juga ada weakness traits yaitu selalu melakukan evaluasi terhadap karyawan dan melakukan promosi-promosi menarik mengenai penggunaan kereta. Selanjutnya ada five force. Untuk substitusi, yaitu persaingan berdasarkan substitusi merupakan persaingan dari produk atau jasa alternatif. Dalam hal ini, persaingan substitusi PT Kereta Api Indonesia adalah transportasi laut dan juga udara. Untuk strategi dalam menghadapi persaingan ini dengan cara memperbaiki pelayanan, sarana, dan prasarana dari PT Kereta Api Indonesia. Dan yang kedua ada pemasok. Untuk menghadapi persaingan pemasok, PT KAI melakukan hubungan yang baik dengan para pemasoknya seperti perusahaan cuku cadang dan pabrik baja dalam pembuatan rel, baik dalam pembayaran, kepercayaan, dan juga loyalitas PT KAI.
Dan yang ketiga, pembeli atau pengguna jasa. PT Kereta Api Indonesia adalah masyarakat umum dari semua kalangan. Sedangkan untuk mempertahankan konsumen PT KAI dengan meningkatkan fasilitas dan juga pelayanan. Dan yang keempat ada persaingan antar penjual dalam satu industri. Untuk persaingan PT KAI dalam satu industri misalnya kendaraan bus antar provinsi ataupun antar kota. Strategi yang digunakan untuk menghadapi persaingan ini yaitu dengan cara memperbaiki rel-rel yang rusak, memperbarui suku-suku cadang, dan pemesanan tiket secara online dan juga mudah dalam mencetaknya. Dan yang kelima, pendatang baru potensial. Pendatang baru potensial industri transportasi lebih banyak di transportasi udara. Cara menghadapinya dengan memberikan harga yang terjangkau, kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan, serta tepat waktu dalam keberangkatan maupun dalam kepulangan. Untuk BSC-nya di sini ada perspektif keuangan. Untuk objektivitasnya, meningkatkan penjualan tiket dengan tujuan peningkatan pendapatan dengan indikator laporan keuangan KAI dan inisiatifnya yaitu membuat promo-promo menarik. Untuk perspektif pelanggan, untuk objektivitasnya meningkatkan kualitas pelayanan dengan tujuan peningkatan kepuasan pelanggan KAI, indikatornya pelayanan berkualitas dan inisiatifnya meningkatkan penjualan tiket. Untuk perspektif proses internal, yaitu menawarkan berbagai pilihan penjualan tiket dengan tujuan membuat penjualan tiket lebih bervariasi dan indikatornya itu presentasi dari penjualannya dan inisiatifnya yaitu bisa bergabung dengan website traveler dan juga ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Di sini objektivitasnya itu memiliki pegawai yang terampil di stasiun maupun di gerbong dengan tujuan melatih pegawai dalam pelayanan dengan indikatornya pegawai bisa mendapatkan sertifikat dengan inisiatif bekerja sama dengan balai pelatihan untuk menciptakan pegawai yang berkualitas. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.